kota Surabaya yang terkenal metropolis kedua setelah Jakarta, mendadak viral karena adanya pembunuhan serta mutilasi. Korban bernama Tiara Angelina Saraswati yang lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 2000 dari pasangan ayah bernama Setiawan Darmadi dan ibu Evi, serta memiliki adik yang bernama Rani yang saat ini masih duduk di kelas 2 SMA. Wanita muda ini berasal dari Desa Made, RT 03, RW 03, Lamongan, Jawa Timur. Ayah Tiara yang bernama Setiawan Darmadi berprofesi sebagai penjual sampel di depan Masjid Agung, Lamongan. Sebagai orang tua, Setiawan Darmadi ingin anaknya lebih sukses darinya. Hingga pada tahun 2019, Tiara melanjutkan pendidikan kuliah di kampus Universitas Trunojoyo Madura, mengambil jurusan Ekonomi Manajemen. Pada tahun 2020, Tiara mulai berpacaran dengan seorang pria yang bernama Alfi Maulana, yang usianya lebih muda 1 tahun. Ia lahir pada tanggal 26 Juli tahun 2001, berasal dari Dusun Aek, Paing, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Alfi saat SMA sudah sekolah di Jawa Timur, tepatnya di SMA Budi Utomo Jombang. Tiara anak yang mandiri dan pintar, sehingga bangku kuliah hanya diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun pada tahun 2023. Lulus dengan IPK tinggi, yakni 3,75. Di sisi lain, Alfi pacar Tiara belum lulus saat itu. Alfi yang mengambil jurusan informatika akhirnya lulus tahun berikutnya, yakni tahun 2024. Tiara tidak ingin membebani kedua orang tuanya, sehingga dia memutuskan merantau ke kota Surabaya dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, Alfi sang pacar Tiara mencoba mendampingi dengan tinggal bersama meskipun berpindah-pindah kontrakan, sembari menjadi driver ojek online untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun, bulan April tahun 2025, Alfi dan Tiara mengontrak kontrakan Pak Budiono di daerah Lidah Wetan, Lagar Santri, Surabaya. Ia menempati kamar nomor 4 yang ada 2 lantai. Tak lupa, Pak Budiono meminta fotokopi KTP dan KK sebagai bukti kalau mereka pasangan sah. Namun Alfi selalu bilang, "Saya sudah menikah secara siri dan masih proses administrasi pernikahan sah negara." Dikarenakan Alfi warga Sumatera Utara, Pak Budiono percaya begitu saja. Selama 5 bulan terakhir, kedua pasangan ini baik-baik saja hingga tanggal 30 Agustus tahun 2025. Alfi menjemput saudaranya di Bandara Juanda pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Lalu ia antar ke salah satu pondok pesantren di daerah Jombang. Setelah itu, Alfi balik ke Surabaya. Tiba di Surabaya pukul 01.00 waktu Indonesia Barat atau Minggu dini hari.
Alfi mengetuk pintu kamar kontrakan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menghubungi Tiara lewat WA, namun belum terbaca hingga pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Tiara baru membukakan pintu sambil ngomel-ngomel, lalu naik ke lantai 2. Alfi yang sudah capek nunggu langsung emosi. Tanpa pikir panjang, Alfi menusuk leher Tiara dari belakang hingga tembus ke depan. Tiara langsung tersungkur dan meninggal dunia. Alfi yang takut terbongkar aksi kejahatannya, ia sejenak berpikir cara. Tubuh Tiara langsung dibawa ke lantai 1 di kamar mandi. Langsung memutilasi tubuh korban dengan bekal pengalaman jagal hewan hingga menjadi 65 potongan. Keesokan harinya, Alfi membeli peralatan seperti pisau potong, gergaji, gunting untuk memperkecil potongan. Tanpa pikir panjang, potongan tubuh Tiara dimasukkan ke dalam kresek hitam dan tas ransel. Pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, Alfi berangkat dari Surabaya menuju Pacet untuk membuang jasad Tiara. Pukul 05.30 tiba di Pacet Cangar, hutan Raden Suryo. Tanpa rasa kasihan, Alfi membuang potongan tubuh Tiara dengan cara dilempar ke berbagai tempat dengan jarak 100 meter sampai 200 meter supaya tidak diketahui. Sabtu 6 September, Suliswanto, warga Pacet Selatan, mencari rumput untuk pakan ternak. Tiba-tiba melihat potongan daging yang masih ada rambutnya. Awalnya dikira hewan, namun jarak 100 meter ia menemukan kembali potongan kaki kiri. Suliswanto yang kaget langsung lari ketakutan dan melapor ke Polsek Pacet. Setelah menerima laporan, Polsek Pacet mendatangi TKP dan memasang garis polisi. Setelah itu, pihak Polsek meneruskan laporan ke Polres Mojokerto tentang temuan potongan tubuh. Pihak kepolisian mengalami kesulitan dikarenakan lokasi banyak rumput dan semak belukar. Akhirnya, Polres Mojokerto meminta bantuan ke Polda Jatim untuk menerjunkan anjing pelacak. Tim K9 tiba di lokasi sore hari dan menemukan potongan tangan kanan. Potongan-potongan tubuh dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong untuk proses identifikasi. Selang 2 jam, polisi berhasil mengungkap sidik jari korban, yaitu Tiara Angelina Saraswati yang beralamat di Lamongan. Polisi langsung menghubungi Polres Lamongan untuk segera memberi kabar kepada keluarganya. Kedua orang tua Tiara nggak percaya kalau anaknya menjadi korban pembunuhan serta mutilasi, dikarenakan setahun terakhir pihak keluarga tidak berkomunikasi dengannya. Meski sang adik Rani menghubungi, namun tidak ada balasan. Sementara itu, Satreskrim Polres Mojokerto langsung bergerak cepat mencari siapa pembunuh Tiara. Pada malam itu juga, pukul 01.00 atau Minggu dini hari, tak kurang dari 24 jam, polisi menemukan Alfi, teman dekat Tiara, di kontrakannya. Polisi langsung menggeledah kontrakan itu dan menemukan potongan tubuh serta kepala Tiara yang disimpan di belakang lemari.
polisi langsung membawa Alfi ke Polres Mojokerto untuk dimintai keterangan. Potongan tubuh Tiara sebanyak 554 dimasukkan ke dalam peti dan dimakamkan di Lamongan. Rabu 17 September, Alfi kembali digiring ke kontrakan yang ada di Surabaya untuk proses rekonstruksi sebanyak 37 adegan. Namun, ada kejadian mistis saat adegan ke-8. Tiba-tiba pintu kontrakan nutup sendiri. Petugas polisi mengira ada angin dari dalam. Namun, selang beberapa menit, pintu nutup kembali. Hingga polisi bilang, "Gak ono angin, lawangin nutup dewe." Hingga 3 kali, pintu kontrakan nutup sendiri. Sampai akhirnya petugas Satreskrim bilang, "Mbak, saya di sini hanya mencari keadilan buat Mbak." Setelah itu, pintu terbuka sampai selesai rekonstruksi. Pemilik kontrakan Budiono mengaku banyak mendapat telepon dari seseorang bilang bahwa mau mengontrak di tempat itu. Namun, Budiono menolak karena masih terpasang garis polisi. Setelah garis polisi dilepas, rencana Budiono akan membersihkan dan renovasi kontrakan tersebut, serta mengadakan doa bersama agar arwah Tiara tenang di alam barzah. Saat konferensi pers, Alvin mengungkapkan kewalahan dengan tuntutan gaya hidup hedon Tiara dan dendam terpendam serta emosi berlebihan. Belum ditemukan dan di lokasi Kita tunggu hasil forensik kedokteran untuk menyatukan kelebihan-kelebihan tersebut. Yang pasti sudah ibarat genteng, sudah pecah berkeping-keping seperti ini. Rekan-rekan sekalian. Pak, Bapak tolong ya dulu. Potongan tubuh bisa saya sampaikan sampai ratusan. Silakan teman-teman boleh dibantu untuk diangkat. Mohon izin. Ini adalah potongan tulang, teman-teman sekalian. Kalau saudara tadi menanyakan berapa potongan tubuh, saya sampaikan tulangnya dipotong-potong sampai ratusan. Dan tugas saya adalah mengungkap perkara tersebut dan memastikan pelaku bekerja seorang diri. Dia melaksanakan eksekusinya di malam hari di kamar mandi tempat kos-kosan yang bersangkutan. Pak, itu ditusuk sekali langsung berdasarkan keterangan pelaku ditusuk sekali di leher bagian belakang tembus sampai ke depan. Pak, untuk organ dalam itu sudah membusuk atau dibuang juga? Pastinya sudah membusuk dan sudah dibuang, dan berhasil kita temukan beberapa bagian organ dalam. Cukup teman-teman? Pak, itu potongan mutilasinya itu langsung dibuang seketika itu atau tersimpan di rumah kosnya? Ada yang masih tersimpan di rumah kos dan ada yang dibuang pada saat dini hari sebelum subuh dia lakukan. Dengan dia berjalan membuang sehingga ditemukannya ada yang 100 meter, ada yang 200 meter. Kami sedikit kesulitan, relawan kita libatkan, masyarakat kita libatkan, dan terakhir kami mohon bantuan ke Direktorat Samapta melalui kegiatan dari Direktorat Samapta yang memiliki anjing pelacak, dan dari situlah selanjutnya bisa ditemukan kepingan-kepingan dan kita bisa mendapatkan bagian tubuh tertentu yang bisa mengidentifikasi bahwasanya kepingan tersebut adalah milik saudara TAS tersebut. Terakhir, silakan. Apa yang membuat pelaku memutilasi korban dan? Sudah, itu tadi motif sudah sampaikan. Pekerjaan pelaku apa? Pekerjaan pelaku dia sudah lulus kuliah dan saat sekarang ini dia bekerja sebagai serabutan. Kadang bekerja A, kadang bekerja B, kadang sampai larut malam. Ada upaya khusus nggak dari pelaku supaya eksekusinya itu nggak didengar tetangganya? Oh sudah, dia lakukan di kamar mandi sehingga tidak terdengar oleh tetangga sebelah rumah ataupun tetangga kos yang bersangkutan. Setelah mengeksekusi korban ini, apa dong? Pelaku melaksanakan aktivitasnya seperti biasa.
Dan dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 6 ditemukan bagian tubuh, dan 7 dini hari jam 3 kita lakukan pengungkapan. Dan selama itu dia tinggal di tempat yang sama. Iku emosi karena apa toh Mas? Karena saya udah mendem emosi dari lama Mas. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Masalah nih? Pemicunya karena saya dikunci dari dalam Mas. Ada banyak masalah lain Mas. Yang paling parah apa Mas? Puncaknya karena dikunci dari dalam ini Mas. Dikunci ini? Banyak masalah Mas. Kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil Mas. Kenapa nggak diputus aja? Kenapa kok tego Mas? Ya susah Mas. Yang akan kami sangkakan pada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Artinya dia merencanakan peristiwa 338 ini dengan sebuah perencanaan, sehingga kami mainkan pasal 340 dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal tergantung vonis di pengadilan nanti. Lalu juga akan digelar di kos tersebut. Alhamdulillah sih penghuni kita tanya sih masih ini ya, nggak ada kejadian sama sekali ya. Untuk apa itu kegiatan seperti biasa. Selanjutnya sih kalau sudah apa itu dia sudah dibuka polis lainnya itu kita nanti renov sih, kita bersihkan dan nanti kita adakan gelar doa bersama jamaah Liga Wetan Di dalam situ Mas? Di lokasi ini kos-kosan. Kamu komunikasi telepon itu posisinya itu memanggil, berdering atau gimana? Kan berusaha memanggil tidak diangkat, posisinya itu sudah masuk tapi tidak diangkat, apa masih memanggil sehingga belum masuk ke dia? Saya chat aja. Chat, buat chat itu masih ada nggak? Apa kamu hapus setelah kamu? Masih ada. Berarti komunikasimu bentuknya chat aja, nggak telepon? Karena mungkin lali tak? Ada panggilan itu, panggilanmu ada 23 Ada telepon berarti tidak diangkat. Tidak diangkat, berdering berarti ya? Oke, berlanjut, adegan durasi. Nah, di sini kamu muncul niat untuk membunuh kau posisinya berdiri atau pas duduk nunggu 1 jam itu? Saya duduk ngindar pintu Pak. Oke, Pak ngindar pintu. Oke, adegan durasi. Iya, bawa HP. Adegan 2C pada hari Minggu tanggal 31 Agustus pukul 1 WIB di depan kontrakan muncul niat tersangka untuk menghabisi nyawa atau membunuh korban karena sakit hati, jengkel, emosi yang mendalam yang dipendamnya kurang lebih selama 1 tahun dengan sikap perilaku omongan korban, ditambah korban meminta sesuatu harus dituruti. Dan yang terakhir meminta izin adiknya untuk menginap di rumah kontrakan namun tidak disetujui oleh korban. Muncul niat nih, berhasil. Udah bagus. Kamu berapa lama bro? Potong gini-gini sampai kamu berapa lama waktu? Jam berapa sampai jam berapa tuh? 3 jam. Selesai semua. Kamu punya pengalaman apa? Kok sampai cepet banget? Kan panitia kurban kan cuma membantu, kan bukan dari awal toh? Mulit nih. Pengalaman sekali sudah bisa. Jaraknya dari kami yang pertama 100 meter di arah ke atas ke arah batu. Oke, selesai dulu. Dengan cara yang sama kamu yang dulu di grup. Oke, oke lagi. Jadi 31.
Di TKP kedua orang jarak 100 meter dari TKP yang pertama, tersangka melakukan proses pembuangan untuk menghilangkan joget dari hasil mutilasi korban pada dan tulang lunak. Cocok sih. Ini lah penting. Kurang api ini sampai habis sampai dia. Habis. Baru ini kalau tak masuk kemudian yang itu belum bola enak banget. Aman gua lu. Oh, udah kok warungnya. Sampai habis di kotak merah Cijing habis selesai lanjutkan membawa yang di esek. Kamu ambil gimana cara mengambil? Ini kau masukkan dulu di sini atau biar di situ? Sudah di logi ambil tas semuanya. Taruh bawah. Prosesnya berikutnya setelah potongan daging yang di tas chicken marinade habis, kita mengambil di kantong warna hitam. Di sini juga sama potongan daging hasil tubuh korban. Sampai habis dia. Alvin dikenakan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Semoga amal ibadah korban diterima di sisinya. Sampai jumpa di lain waktu.